Assalamualaikum, halo MSCIers. Perkenalkan, saya Dr. Nurusda atau dipanggil Dr. Rusda. Saya merupakan salah satu alumni dari MSCIA dan pernah menjabat sebagai Chief Dope pada tahun 2003 sampai 2004. Saat ini saya bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Kota Bogor. Nah, di Rumpang episode kali ini saya akan membahas seputar diabetes mellitus. Nah, diabetes jika mengacu pada WHO merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan kenaikan gula darah atau disebut sebagai hiperglikemia. Nah, hiperglikemia yang berlangsung terus-menerus ini akan menimbulkan komplikasi di banyak organ. Di antaranya bisa di jantung, di otak, di ginjal, mata, ya, dan di banyak tempat lainnya. Nah, untuk penyebabnya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tipe 1 yang termasuk sebagai kekurangan hormon insulin secara absolut. Yang kedua terjadi karena resistensi insulin dan bisa terjadi kekurangan hormon insulin namun relatif. Yang ketiga bisa disebabkan karena hal lain seperti efek samping obat atau karena infeksi. Dan yang terakhir adalah diabetes gestasional yang muncul pada kehamilan. Nah, untuk gejalanya, seperti kita tahu ya, mudah haus, sering kencing dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya, mudah lapar, namun anehnya berat badannya justru malah turun, mudah mengantuk, gatal ya, dan masih banyak lagi. Nah, gejalanya ini bisa saja muncul tiba-tiba, namun pada diabetes tipe 2 biasanya gejalanya ini munculnya ringan sehingga tidak disadari sampai akhirnya pasien terdeteksi. Nah, untuk faktor resikonya biasanya muncul pada usia di atas 45 tahun atau sudah menopause. Kemudian ada riwayat diabetes dalam keluarga, ya. Kemudian mereka dengan overweight atau obesitas. Kemudian dengan riwayat pernah didiagnosa dengan PCOS, ya, atau prediabetes, dan kebiasaan hidup bermalas-malasan seperti kurang bergerak, ya, kurang olahraga. Kemudian sering mengkonsumsi makanan atau minuman dengan pemanis buatan dalam jumlah yang berlebihan. Untuk pengobatannya ditujukan untuk mengendalikan gula darah dalam rentang yang normal. Caranya dengan mengubah pola hidup yang lebih sehat. Yang pertama dengan melakukan diet seimbang. Kemudian yang kedua adalah melakukan olahraga secara rutin paling tidak 5 hari dalam 1 minggu. Kemudian mengkonsumsi obat sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan monitoring gula darah secara berkala, paling tidak 3 kali dalam 1 bulan. Untuk pencegahan tentunya dengan mengubah gaya hidup lebih sehat. Yang pertama dengan berusaha untuk mencapai berat badan yang optimal. Yang kedua dengan tetap berusaha untuk tetap aktif secara fisik dengan membiasakan olahraga paling 30 menit dalam 1 harinya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, makanan segar, dan menghindari konsumsi gula berlebih. Yang keempat dengan tidak merokok, baik kretek maupun rokok vape, ya. Dan yang terakhir adalah melakukan medical check up paling tidak 1 kali dalam setahun, terutama pada mereka yang dengan riwayat diabetes dalam keluarga. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa be active with MSCIA. Assalamualaikum.